Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk memuji Tuhan. Terlebih di malam ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah hikmat daripada Bapa di surga yang terus mengalir dalam hidup kami. Bapa, biarlah kami semua yang ada di ruangan ini, kami terus dipakai oleh Tuhan, dan terus dibenahi oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang membuka hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Mungkin modnya diaktifkan aja, nggak apa-apa. Halo host, yang hostnya Pak Jusa. Salam. Salam. Oh, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Kembali saya bisa bersama-sama dengan teman-teman yang meskipun tidak tatap muka, tapi malam ini bisa melihat teman-teman dan bersama melayani bersama teman-teman. Di malam ini saya bersyukur karena ada kesempatan dari ketua kerohanian kita, Pak Pendeta Jusa. Amin. Haleluya. Jadi teman-teman, sebenarnya saya segan untuk bicara di layar ini. Kenapa? Karena melihat teman-teman semua sudah pada jago-jago, sudah hebat. Jadi saya untuk berbicara sangat segan. Bahkan untuk mengatakan sesuatu itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena anak-anak STT satu kata itu diperhatikan, bahkan dipersoalkan. Jadi untuk mengatakan sesuatu hal itu saya berpikir 2 kali atau 3 kali. Jadi malam ini berikan kesempatan bagi saya ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Gimana teman-teman memberikannya? Oke. Oke teman-teman. Nah, sebenarnya mendengarkan firman Tuhan itu kayaknya kita sudah bosan ya. Benar tidak? Coba angkat tangan siapa yang sudah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Gak ada ya? Berarti semua masih rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Teman-teman masih pegang hati tidak? Masih ya? Semua masih pegang ya? Di situ sudah bawa? Gimana Pak Pendeta Jusa, sudah dibawa? HP-nya maksudnya. Oh, sudah dikumpulkan. Oke, tidak jadi masalah. Oke, malam ini kita berbicara firman Tuhan tidak panjang, paling 2 menit saja. Ya. Biar teman-teman tidak bosan melihat saya juga di layar. Juga saya tidak bosan melihat teman-teman. Amin. Oke, langsung saja kita buka firman Tuhan yang terambil di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Silakan teman-teman membaca secara beramai-ramai. Sudah ketemu? Sudah? Kalau sudah, saya hitung 1, 2, 3.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau rendah. Oke, terima kasih. Saya rindu Pak Pendeta Aldo untuk baca sendiri saja. Mungkin bisa dekat di depan Pak Pendeta Jusak, biar suaranya terdengar. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Dan teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Kayaknya salah. Oh, sudah? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Silakan duduk. Oke. Malam ini kita berbicara tentang generasi yang membawa perubahan. Generasi yang membawa perubahan. Teman-teman, kenapa tadi awal saya bertanya apakah teman-teman masih pegang HP di situ atau tidak? Tapi semua kita sudah pernah pegang HP ya? Sudah? Oke, teman-teman. Jadi kalau kita pegang HP, coba teman-teman ingat dulu, kalau teman-teman mengganti background atau wallpaper, itu biasanya kita memilih-milih dulu. Kita lihat gambar yang bagus, kita lihat di mana model yang kita inginkan. Dan kita memilih itu bukan sembarang memilih, tapi kita ada nilai-nilai tertentu yang membuat kita suka akan background itu. Betul tidak? Betul tidak? Jadi teman-teman, dari cerita ini sebenarnya untuk membawa perubahan itu sebenarnya sangat gampang. Gampangnya gini, kalau kita mau berubah, berarti perubahan itu terjadi. Tapi kalau kita tidak mau berubah, maka 100 tahun ke depan perubahan itu tidak akan terjadi. Jadi kita sebagai generasi penerus yang membawa perubahan, satu yang perlu kita tahu, bahwa membawa perubahan itu, pertama kita harus punya jati diri yang baik. Pertama kita harus punya jati diri yang baik, punya martabat hidup yang baik. Di sana tadi dijelaskan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Artinya jangan seorang pun menganggap engkau hina atau tidak berguna. Jadi seorang kaum muda, seorang generation yang membawa perubahan itu harus punya jati diri yang baik. Karena tanpa jati diri yang baik, tanpa pribadi yang baik, tanpa karakter hidup yang baik, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Teman-teman berada di lingkungan asrama sekarang. Bagaimana teman-teman membawa satu perubahan di lingkup kecil saja, di kamar masing-masing. Teman-teman coba perhatikan apa yang masih kurang di kamar masing-masing. Coba perhatikan. Jangan cuek dengan
orang yang ada di kamar masing-masing. Perhatikan. Karena mereka itu dia ditempatkan di kamar itu karena ada tujuan. Ada yang dari Papua, dari Sumatera, dari Jawa juga disatukan jadi satu kamar. Di situ sebenarnya kita dilatih bagaimana kita membawa satu perubahan, bagaimana kita membawa satu perbedaan yang baik. Jadi ini perkataan Rasul Paulus sebenarnya kepada Timotius, karena Timotius pada saat itu masih terlalu muda untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan atau Injil kebenaran pada saat itu. Kenapa? Karena banyak rasul-rasul, banyak pengajaran-pengajaran sesat atau pengajaran palsu yang menggoncangkan iman kekristenan pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus berkata, "Hai Timotius, kamu harus menjadi kuat. Jangan dianggap rendah. Jangan dianggap hina." Jadi kita tadi berkata bahwa jangan seorang pun ada yang menganggap kita rendah. Ini pernyataan Rasul Paulus sebenarnya. Pernyataan Rasul Paulus mengatakan ke Timotius, "Hai Timotius, meskipun kamu muda, tapi jangan pernah kamu dianggap rendah." Kenapa? Orang yang dianggap rendah itu tidak punya nilai. Orang yang dianggap rendah itu tidak diperhatikan. Orang yang dianggap rendah itu perkataannya pun tidak dianggap. Jadi saat ini teman-teman jangan pernah bermain-main dengan hal itu. Ketika kamu menganggap temanmu rendah atau tidak peduli terhadap temanmu, berarti di situ posisinya teman-teman atau saya sedang berkata bahwa dia tidak punya nilai hidup, bahwa dia tidak berdaya, bahwa dia tidak mampu. Ini saya tidak menghakimi, saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya pernah berkata dalam hati saya bahwa seseorang itu tidak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi kebetulan orang itu malah lebih jago dari saya melakukan sesuatu yang akan saya lakukan. Jadi untuk membawa satu perubahan itu, untuk membawa satu perbedaan itu, tentunya perbedaan ini menuju pada perbedaan yang baik. Kita harus berlomba-lomba membawa perubahan yang baik, bukan berlomba-lomba menjatuhkan teman-teman di sekitar kita. Bukan berlomba-lomba mencari masalah teman-teman kita. Bukan berlomba-lomba memberitahukan atau menggosipkan teman-teman kita. Bukan itu. Tapi Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu jangan dianggap rendah. Artinya kamu punya keunikan. Artinya kamu punya kualitas. Nah, teman-teman, di kampus kita tercinta ada SEMA, ada ketua SEMA dan jajarannya semua. Tunjukkan kualitasmu, tapi kualitasmu itu berdasarkan ambisi. Ambisi tidak salah, teman-teman. Ambisi tidak salah. Tapi kita harus tahu ambisi yang kita punya itu apakah itu ambisi yang daripada Tuhan atau tidak. Beda-beda tipis, teman-teman. Beda-beda tipis. Orang yang punya ambisi baik itu akan menampakkan sesuatu yang dikerjakannya itu berdasarkan kemampuan daripada Tuhan. Tetapi orang yang punya ambisi yang tidak baik itu melakukan sesuatu itu dengan ogah-ogahan.
Atau oh iya, saya paling dibutuhkan di setia. Saya paling dicari-cari di setia. Iya, kamu paling dicari-cari, tapi buat apa? Tidak ada gunanya teman-teman. Melakukan sesuatu itu berdasarkan ambisi yang mulia daripada Tuhan. Ini pernyataan Rasul Paulus. Kamu meskipun kamu muda, tapi tunjukkan bahwa kamu punya kualitas yang baik. Kamu punya kualitas level atas, level up. Jadi tunjukkan juga teman-teman. Ketika kamu sudah berada di setia, tunjukkanlah kualitasmu itu. Saya sudah 1 tahun keluar dari setia teman-teman. Dan melihat sesuatu itu sangat berbeda pada saat saya berada di setia. Kenapa? Saat di setia itu hanya 4 yang saya lihat. Tembok kiri kanan, tembok depan belakang. Itu tak yang dilihat. Belum melihat bagaimana luasnya yang namanya pelayanan atau dunia luar itu. Bukan berarti belum pernah melihat, tapi dalam artinya ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Justru kalau saya lihat ini bukan menghakimi. Ketika saya berada ini saya pribadi, ketika saya berada di kampus, di asrama, itu banyak dosa yang saya lakukan. Dan banyak yang tidak saya tahu juga. Tapi ketika di luar, saya melihat, oh iya ternyata orang-orang yang tidak masuk teologi pun, itu mereka lebih rohani dari orang yang masuk teologi. Jadi jangan beranggap bahwa ketika kamu sudah teologi sekarang, ketika kamu sudah jadi anak teologi, berkata saya sudah berada di pintu surga. No bro, guys, brother and sister, no. Kamu tidak sedang berada di pintu surga sekarang, tidak. Kamu tidak berada di pintu surga sekarang. Tapi sekarang saya tahu bahwa kamu sekarang berada di pintu peraturan. Benar tidak? Jadi teman-teman, kamu sedang berada di pintu peraturan. Tapi bukan berarti peraturan itu tidak berguna. Tapi justru ini peraturan dari Rasul Paulus disampaikan ke Timotius. Hei Timotius, jangan kamu dianggap rendah loh. Sakit sebenarnya teman-teman. Contohnya, saya berkata ke Pak Pendeta Jusak, hey bro, jangan kamu dianggap hina. Pasti Jusak berkata, oh iya, kenapa kamu berkata seperti itu Kak Enas? Apa alasanmu? Pasti ada alasan tertentu kita berkata seperti itu. Dan itulah alasan Rasul Paulus. Nanti teman-teman baca atau yang sudah pernah baca di pasal-pasal sebelumnya, di sana ternyata kenapa dia jangan dianggap rendah itu terhadap dan dianggap dari tingkah lakunya di ayat selanjutnya nanti. Jangan dianggap itu. Kita anak muda jangan dianggap, kita anak-anak STT jangan dianggap rendah bro. Tapi terkadang kita anak-anak STT dianggap rendah. Karena kenapa? Karena kenapa teman-teman? Karena kita lebih goblok dari orang yang tidak masuk teologi. Kita lebih rusak dari anak yang tidak masuk teologi. Kita lebih kurang ajar dari mereka. Maaf kata teman-teman ya, kita lebih kurang ajar dari mereka. Jadi jangan teman-teman sombong berada di kampus setia itu, jangan. Tapi bersyukur kamu ada di situ. Jadi bersyukur kamu. Bro, guys, saya juga. Saya bersyukur pernah ada di sana. Saya bersyukur pernah ada di sana. Makanya sejak ada di situ, gunakanlah waktumu untuk lebih baik. Bukan untuk lebih goblok, bro. Guys, teman-teman semua, apalagi yang sudah mau skripsi itu, jangan beranggap saya lebih hebat dari adik-adik tingkat di bawah. Oh iya saya lebih bisa, jangan bro. Apalagi kalau sudah ketua SEMA,
oh iya saya di atas semua. Sudah. Semua, bahkan pemimpin itu semua dia di bawah saya. Sudah. Jangan. Jadi ini Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Supaya apa? Supaya dirimu bisa membawa satu perubahan yang baik. Jadi generasi yang tadi bilang bahwa punya jati diri yang baik, punya kepribadian yang baik, punya karakter hidup yang baik. Itulah yang harus kita bawa sekarang. Ngapain jauh-jauh? Ngapain jauh-jauh dari Sumatera, dari Nias, dari Papua, dari Solo, dari Kalimantan datang di Surabaya hanya untuk dididik? Emang di rumahmu tidak bisa dididik? Bisa bro, sangat bisa, bahkan terlalu baik pun. Tapi buat apa kamu ada di sana? Itu renungkan malam ini bro. Buat apa? Apakah hanya buat ogah-ogahan saja? Hanya untuk ikut-ikut teman saja? Hanya untuk agar saya tidak malu dengan teman-teman saya waktu SMA? Oh ya, saya di Surabaya, saya gini. Pokoknya saya di atas semua lah. Saya di kota nomor 2 di situ. Itu karena kamu punya rencana yang baik. Kamu ada di situ karena Tuhan mempersiapkan kamu melayani dunia yang lebih luas. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Makanya jati diri kita itu mulai dari diri kita dulu. Kita bawa perubahan sendiri. Mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Membawa satu perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kenapa tadi saya berkata bahwa ketika kita mengganti background dari HP kita, pasti kita tahu langkah-langkahnya. Jadi untuk merubah diri kita juga, kita tahu langkah-langkahnya. Oke, jadi time-nya tinggal 5 menit lagi ya Pak Pendeta Jusa. Oke, ini terlalu cepat sebenarnya. Terlalu cepat, masih panjang sebenarnya ya. Terus teman-teman, ketika jati diri kita sudah jelas, sudah baik, maka seterusnya, bagaimana seorang yang membawa perubahan itu? Kedua harus membawa, harus menjadi teladan. Menjadi teladan sebenarnya teman-teman saya bilang itu terlalu gampang. Asalkan kepribadian kita sudah ditata dengan baik, kehidupan, cara hidup kita sehari-hari sudah ditata dengan baik, maka menjadi teladan itu sangat gampang. Pertama dijelaskan bahwa kita menjadi teladan itu dari segi apa? Dari perkataan kita. Perkataan itu harus semanis daripada madu, teman-teman. Tapi bukan kita alay untuk berkata, tidak. Tapi perkataan kita itu harus manis, harus baik. Itu perkataan Rasul Paulus, perkataan itulah. Teladanlah, jadi teladan dari segi perkataanmu, dari ucapanmu. Kadangkala kita teman-teman melemparkan kata, sesuatu kata, kita tidak pernah berpikir perasaan orang lain. Kalau dia terima atau tidak. Saya sering berkata seperti itu, saya pernah melakukan hal itu. Tapi kita di sini sebagai pemuda, sebagai anak muda yang mau berbahan, perkataan kita itu harus manis lebih daripada madu. Tapi bukan berarti lebay kata anak-anak zaman sekarang. Bukan berarti lebay atau dibuat-buat, tidak. Tapi perkataan kita itu mulai dari perkataan kita membawa satu perubahan yang baik. Kita punya karakter hidup yang baik dari segi perkataan. Selanjutnya dikatakan bahwa dari tingkah lakumu, dari tindakanmu setiap hari, dari gaya hidupmu setiap hari, tunjukkan bahwa kamu anak Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu anak-anak teologi, bro. Bukan anak-anak setan.
bukan anak murahan, bro. Tunjukkan itu. Tunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan. Dari tingkah laku, jangan sembrono. Tingkah laku setiap hari jangan sembrono. Kalau dibilang jam 10 malam tidur, ya tidur sudah. Jangan ML lagi jam 10 malam atau ke atasnya itu. Kalau dibilang bangun pagi jam 4, ya bangun sudah. Jangan guling sana kiri kanan. Jangan kayak gitu, bro. Memang sakit bro. Langsung sudah dibel itu oleh ketua asrama atau ketua SEMA, sudah berangkat sudah. Kalau perlu nggak usah cuci muka, langsung ibadah sudah. Saking semangatnya, bro. Tapi janganlah seperti itu. Tapi ikutilah tata tertib. Karena teman-teman ingat, saya sudah mengalami 1 tahun di luar setelah selesai dari setia. Kalau saya tidak punya waktu-waktu atau tidak punya tata hidup yang baik, maka jujur, kayaknya saya tidak bisa bicara malam ini dengan teman-teman. Hanya Pak Pendeta Jusa tidak ajak saya untuk memuji Tuhan bersama dengan teman-teman. Jadi justru ketika, jangan berpandang nanti setelah saya keluar setia, baru saya punya item-item dalam hidup, baru punya waktu tata tertib hidup yang baik. Tidak, teman-teman. Tapi justru ketika kamu di setia itulah tempat persiapannya. Karena ketika kamu sudah di luar itu tidak ditanya lagi. Kamu gini-gini gak ditanya, tapi lakukan ini, itu saja. Lakukan ini. Meskipun kamu tidak tahu, lakukan ini. Malu loh, bro. Sudah STH, bro. Sudah sarjana. Kalau tidak bisa melakukan itu, bro, sangat malu. Muka itu mau dikasih di mana? Dikasih di kantong kah? Tidak mungkin. Jadi semenjak di setia itu, persiapkan tingkah lakumu yang baik. Persiapkan perkataanmu yang baik. Perbendaharaanmu persiapkan sematang-matangnya, bro. Terus persiapkan kasih dalam hatimu. Ya tahulah, yang namanya anak muda itu udahlah, kasih itu sudah paling tinggi lah ya, paling tinggi sudah. Meskipun orang tidak mengasihinya, tapi dia punya kasih yang baik. Jadi kita anak-anak muda, kita harus membawa kasih itu, bukan justru kita dikatakan tidak punya kasih. Teman-teman, kita harus punya kasih. Karena kasih itu adalah segalanya. Iman pengharapan itu di atasnya adalah kasih. Itu di surat 1 Korintus pasal keberapa itu, 12 atau berapa itu jelas di sana bahwa kasih itu di atas segalanya, teman. Jadi kasih itu sangat penting. Setelah kasih baru yang namanya kesetiaan. Yang namanya setia itu sudahlah, teman-teman sudah tahu semua. Setia dari apa? Setia dari perkataan yang pernah disampaikan, setia dari tingkah laku yang pernah dilakukan, setia dari kasih, dan seterusnya. Di akhir kata Rasul Paulus, kamu harus suci. Suci berarti bersih. Suci berarti murni, teman-teman. Perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita harus suci. Karena kenapa? Bukan orang lain yang menjadi lawan kita sekarang, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, teman-teman. Diri kita sendiri. Jadi dalam hal itu terus yang menjadi lawan kita sekarang, kalau teman-teman tahu, itu orang-orang gereja, orang-orang yang percaya Tuhan sekarang. Anak-anak teologi sekarang yang menjadi lawannya tahu. Teman-teman kamarnya, teman-teman kelasnya, kakak tingkatnya, adik tingkatnya, itu yang menjadi lawannya. Jadi jangan berkata nanti, oh iya, siapa lawan saya? Jangan berkata lebih jauh, bilang ini lawan saya.
Tapi teman-teman semua, kalau teman-teman berkata saya mau membawa satu perubahan, maka teman-teman dari yang kelima ini, dari perkataan, dari tingkah laku, dari kasih, dari kesetiaan, dan dari kesucian, teman-teman bisa lewat dan bisa melakukannya dalam hidup. Maka STTIA akan ada satu terobosan perubahan yang baru. Amin. Jadi teman-teman, generasi yang membawa perubahan itu, pertama tadi saya bilang bahwa jati dirinya itu harus jelas. Dan yang kedua, harus menjadi teladan. Gak usah jauh-jauh dulu deh menjadi teladan itu. Gak usah jauh-jauh di lingkup kamar aja, di situ aja. Gak usah jauh-jauh di mana dia sang, gak usah. Di lingkup kamar aja. Kakak tingkat kamu menjadi teladan tidak? Kamu jadi teladan bangun pagi tepat waktu tidak? Saya pernah alami yang namanya di asrama itu. Ya udahlah, karena kakak kelas ya udahlah, nanti siapa tahu saya dibangunin oleh adik tingkat saya. Dulu pernah adik saya yang sangat baik, Yusak Kurniawan Gule, itu anak baik, memang luar biasa. Setiap kami terlambat bangun itu pasti dibangunkan. Kami dibangunkan oleh Yusak. Pada saat itu kami berkata, oh iya luar biasa adik kamu ya, luar biasa. Dan ketika juga satu hari kami semua ya terlambat bersama, teman-teman. Jadi itu berarti kami di kamar itu kalau terlambat semuanya terlambat. Gak ada yang satu terlambat, yang satu datang ibadah, tidak. Tapi itulah artinya ada satu kekompakan. Tapi tentunya kekompakan yang kita jalin itu harus tertuju pada kekompakan yang baik. Amin. Jadi teman-teman, sebenarnya ini penjelasan masih sangat sederhana sekali. Jujur saya belum melakukan eksegesa atau apa teman-teman, belum. Tapi saya ini berdasarkan apa yang saya alami dan berdasarkan pemahaman dari firman Tuhan yang pernah saya pelajari juga sama seperti teman-teman. Itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan pola hidup yang sudah saya alami sekarang ini, itulah yang saya bagikan ke teman-teman. Berpikir lebih jauh. Jangan berpikir hanya di setia saya ada. Tapi berpikir bahwa kamu sekarang tidak berada di setia, tapi di luar setia. Pemikiranmu harus lebih berpikir jauh ke depan. Jangan berpikir selama 4 tahun di sini saya hanya ogah-ogahan. Saya hanya main-main, saya hanya kerjakan tugas sana-sini, tugas mumpuk, terlalu banyak. Jangan hanya berpikir itu. Teman-teman, berpikir bagaimana pribadimu ke depan. Apakah saya bisa menjadi satu berkat? Apakah saya bisa membawa satu perubahan yang baik atau tidak? Itu yang saya sampaikan malam ini, teman-teman. Karena jujur dalam pelayanan saya secara pribadi, waktu saya ditempatkan di Pulau Rote khususnya, walaupun saat ini masih belum balik teman-teman, karena kondisi di situ sebenarnya saya baru dilatih yang namanya membawa satu perubahan. Jangan berkata nanti, oh ya nanti saya ulang lagi, saya baru membawa perubahan di luar kalau saya sudah selesai dari setia. Tidak. Tapi bawa perubahan di setia sekarang. Itu pesan saya, teman-teman. Jadi saya berharap hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, ibu-ibu gembala yang ada di setia sekarang bisa membawa satu perubahan yang baik. Amin. Itu saja teman-teman. Malam ini firman Tuhan atau sharing saja, ini sharing dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bagi teman-teman itu teman-teman bisa berpikir ke depan, apa yang baik diambil teman-teman, yang tidak baik gak usah diambil. Ambillah yang baik yang dapat mengubah hidup. Saya kembalikan ke WL. Oke, terima kasih buat Pak Pendeta melayani kita malam hari ini. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini, dan kembali kami mengundang Kainas. Silakan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur di mana Bapa di surga memberikan satu kesempatan bagi kami untuk mendengarkan atau sharing firman Tuhan malam hari ini. Kami sadar untuk membawa satu perubahan itu terlalu berat bagi hidup kami, terlalu berat bagi pengertian kami jika hanya kami yang kami andalkan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk membawa satu perubahan, untuk membawa satu dampak yang baik, untuk membawa satu dampak yang bermanfaat, untuk membawa satu dampak yang membawa orang lain bisa mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ajar kami memperhatikan setiap hidup kami, juga perkataan dan tingkah lakukan dan bahkan kesucian kami menjadi pelayan kampus semua bangsa menjadikan satu dan Tuhan terus memperlengkapi mereka dalam jika tanpa campur tangan Tuhan, jika tanpa kekuatan daripada Tuhan, maka teman-teman hamba-Mu tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Tapi hamba-Mu percaya bahwa malam ini Tuhan memakai mereka, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kekuatan daripada-Mu Bapa di surga. Terima kasih. Masa depan mereka, studi mereka, Tuhan terus memberkati. Orang tua mereka yang mereka tinggalkan dimanapun saat ini Bapa di surga memberkati. Mungkin ada yang sakit malam ini atau sedang dalam permasalahan, Bapa di surga hamba-Mu percaya Bapa di surga mampu menolong mereka, mampu memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di kampus dia. Tuhan tolong, Tuhan terus memakai mereka. Biarlah perubahan-perubahan, biarlah terobosan-terobosan yang baru terus terjadi, dan itu semua tertuju untuk kemuliaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Di malam ini kami mengakhiri ibadah ini, dan biarlah semuanya hanya kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, mungkin kita tutup bareng dulu. Aduh. Kenapa Gembala? Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih semua. Salam untuk dosen-dosen tercinta di sana ya. Dan teman-teman yang lagi nyusun proposal, semangat ya teman-teman. Untuk tingkat di bawah juga semester 3 semangat, semester 5 semangat, semester 7 lebih semangat lagi ya. Oke, mantap. Shalom. Oke Kak, thank you. Oke, saya live ya. Ya.